Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meirul Habibah dari Manajemen 18C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktek program kewirausahaan dengan judul Kreasi Rasa Nopiamino pada Produk Nomiku sebagai Strategi Pemasaran Produk Makanan Khas Banyumas. Kerja praktek kewirausahaan adalah salah satu program kerja praktek yang waktunya fleksibel. Usaha yang dipilih pada program kewirausahaan ini adalah untuk mengembangkan makanan khas daerah Banyumas Nopiamino dengan inovasi membuat varian rasa. Diharapkan bisa memperkenalkan makanan khas daerah Banyumas ke masyarakat. Dengan mendirikan sebuah usaha akan melatih kita untuk bisa memecahkan masalah agar usaha bisa tetap berjalan. Selain itu juga pengusaha akan selalu dituntut untuk kreatif dalam menjalankan usaha, terutama pada saat mempromosikan produk, belajar mengatur keuangan sehingga akan selalu ada untuk membeli bahan baku serta kegiatan operasional lainnya. Untuk selanjutnya adalah gambaran umum perusahaan. Di sini yaitu tentang gambaran umum dari produk usaha ini. Produk usaha ini adalah Nopiamino dengan varian rasa stroberi, jeruk, green tea, mochaccino, dan tiramisu. Untuk pembeda dari setiap rasa adalah menggunakan warna, di mana warna merah untuk stroberi, kuning untuk jeruk, hijau untuk green tea, coklat untuk tiramisu dengan mochaccino. Kemudian bahan baku yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu bahan baku kulit dan bahan baku isian. Bahan baku kulit yaitu berupa tepung terigu, gula halus, minyak goreng, air matang, garam, dan pewarna makanan. Sedangkan bahan baku isian yaitu terdiri dari tepung terigu, isian berupa coklat, stroberi, tiramisu, mocha, green tea, dan jeruk, susu kental manis, margarin, serta gula halus. Pemasaran produk ini dilakukan melalui media sosial dan Instagram. Pemasaran dilakukan dengan dua metode, yaitu metode STP dan metode marketing mix. Yang pertama yaitu metode STP, terdiri dari target. Target konsumen produk Nomiku adalah masyarakat sekitar rumah produksi, yaitu di wilayah Sinarbaya dan Teluk Jambe Timur. Yang kedua adalah segi demografi. Nomiku ini dapat dikonsumsi oleh anak-anak hingga orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan harga yang diberikan, produk ini juga bisa dinikmati oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas. Yang ketiga adalah segi psikologis. Nomiku ini dibuat dengan menyesuaikan fenomena varian rasa yang sedang ada di pasaran. Kemudian adalah strategi marketing mix yang terdiri dari yang pertama adalah produk Nopiamino dengan varian rasa green tea, stroberi, mochaccino, tiramisu, dan jeruk yang merupakan inovasi agar Nopiamino sebagai makanan khas daerah Banyumas bisa dikenal lebih oleh masyarakat. Yang kedua adalah price. Penentuan harga produk Nopiamino varian rasa dengan merek dagang Nomiku ini berdasarkan dari jumlah biaya operasional serta modal yang dikeluarkan. Dalam beberapa kesempatan juga diberikan program diskon, yaitu pada awal produk ini dipromosikan dan saat ada hari raya seperti Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 kemarin. Kemudian place. Target dari usaha ini berawal dari masyarakat sekitar tempat produksi, sehingga untuk mempermudah konsumen mendapatkan produk Nomiku, konsumen bisa dengan mudah menghubungi kontak media sosial yang tercantum di Instagram serta WhatsApp. Produk ini juga bisa didapatkan dengan mendatangi rumah produksi. Tempat pemasarannya yaitu media sosial. Hal ini karena keterbatasan waktu dan kondisi menjadikan media sosial menjadi salah satu tempat pemasaran produk Nomiku. Yang keempat adalah promosi. Pemanfaatan media sosial menjadi cara untuk memperkenalkan produk ini. Promosi dilakukan membuat iklan di WhatsApp dan melakukan beberapa program promo seperti memberikan diskon untuk pembelian di atas 5 piece, memberikan program buy to get 3,
untuk 5 orang pertama yang ikut pre-order. Di bulan Ramadan memberikan fasilitas hampers lebaran dengan isian produk Nopia Mino varian rasa ini. Ketiga adalah program gratis ongkir untuk pembelian di atas 10 piece. Selanjutnya adalah people. Usaha ini dibuat secara individu sehingga segala macam kegiatan dilakukan secara individu, mulai dari pembelanjaan bahan baku, proses produksi, penjualan dan pengiriman produk untuk jarak yang masih bisa dijangkau dilakukan secara individu. Kemudian untuk jarak yang tidak bisa dijangkau memanfaatkan jasa ekspedisi. Pencatatan keuangan juga dilakukan oleh individu yang sama. Yang selanjutnya adalah proses. Proses produksi hanya dilakukan setiap weekend, yaitu di hari Sabtu dan Minggu. Di awal usaha, tersedia stok produk sehingga ketika ada konsumen ingin membeli, bisa langsung diantar. Namun, karena produk tidak bisa bertahan lama, kemudian dibuat sistem pre-order. Selanjutnya yaitu physical evidence. Logo yang digunakan dalam produk ini dibuat dengan semenarik mungkin dan ditempel di setiap kemasan. Setiap kali ada pembelian juga ditulis nota, yaitu dengan kertas post-it yang kemudian ditempel pada kemasan luar produk. Selanjutnya tentang biaya. Biaya yang dibutuhkan dalam usaha ini merupakan dana pribadi, itu dengan rincian modal sendiri sejumlah 2.070.000, modal investasi sejumlah 810.000. Dengan rincian biaya yaitu biaya bahan baku untuk 1 bulan produksi sejumlah 800.000, biaya tetap sejumlah 1.270.000, biaya investasi sejumlah 810.000. Kemudian sistem pembukuan. Sistem pembukuan yang digunakan adalah sistem pembukuan digital, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. Pembukuan di Microsoft Excel dapat mempermudah dengan memasukkan rumus untuk dipakai seterusnya sehingga perhitungan pembukuan lebih cepat dan akurat. Yang selanjutnya yaitu tentang tujuan dan metode. Tujuan dari usaha ini yaitu memperkenalkan makanan khas daerah Banyumas yaitu Nopia Mino dengan kreasi rasa sebagai inovasi produk agar lebih dikenal di masyarakat sekitar. Yang kedua adalah mendapatkan keuntungan atas penjualan. Yang ketiga, mengaplikasikan ilmu yang didapat di universitas. Metode yang digunakan dalam usaha ini yaitu metode eksperimen, di mana sebelum melakukan produksi untuk penjualan telah dilakukan trial dan error sehingga dipastikan bahwa produk ini layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah pelaksanaan KP. Pelaksanaan KP ini sudah berlangsung selama 4 bulan, yaitu dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juni 2021. Proses produksi dan penjualan berada di Perumahan Grand Mutiara Village, Blok AD 12A, Desa Sinarbaya, Kecamatan Truk Jambe Timur, Karawang. Kemudian untuk tahapan proses pelaksanaannya yaitu trial dan error. Yang kedua adalah merumuskan identitas produk. Yang ketiga melakukan pembelian alat dan bahan baku. Keempat melakukan proses produksi dan pemasaran. Dan yang kelima adalah pembuatan laporan. Selanjutnya tentang instrumen pelaksanaan kerja praktek kewirausahaan. Instrumennya adalah yang pertama adalah usaha ini dibangun secara individu dan semua kegiatan di dalamnya dilakukan secara individu. Yang kedua, dalam seminggu proses produksi hanya dilakukan 2 kali, yaitu di hari Sabtu dan Minggu. Yang ketiga, pemasaran dilakukan dengan menggunakan media sosial WhatsApp dan Instagram. Kemudian pengiriman produk dilakukan dengan pengantaran secara langsung ke alamat konsumen dan menggunakan jasa ekspedisi untuk alamat yang tidak bisa dijangkau secara langsung. Proses pembukuannya dilakukan secara digital yaitu menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu tentang permasalahan dan solusi. Dalam setiap usaha pasti ada masalah yang timbul. Dalam usaha ini masalah yang timbul adalah satu bahan coklat batang untuk varian rasa setelah diproses untuk kapasitas produksi yang lumayan banyak yaitu kurang lebih 5 kg masih kurang memberikan rasa yang kuat. Yang kedua, stok produk hanya bisa bertahan selama 2 minggu dengan penyimpanan di suhu ruang. Yang ketiga, proses pembuatan Nopia Mino tidak bisa seragam, jadi ada yang besar dan ada yang kecil setiap bulatan-bulatan Nopia Mino itu. Yang keempat adalah penjualan di 1 bulan awal usaha yang masih sangat minim.
Kemudian solusi yang diberikan adalah yang pertama, penambahan bahan perasa bubuk di setiap rasa, sehingga bisa menambah kuat dari masing-masing rasa. Yang kedua, diubahnya sistem penjualan menjadi penjualan pre-order. Yang ketiga adalah pemanfaatan sendok takar untuk mencetak setiap kulit nopia dan mino. Yang keempat adalah untuk meningkatkan penjualan, dibuat promosi yaitu beli 2 gratis 1. Kemudian di momen puasa dan lebaran diadakan fasilitas hampers untuk dikirim ke rekan dan saudara. Selanjutnya yaitu tentang permasalahan dan solusi. Dalam setiap usaha pasti ada masalah yang timbul. Dalam usaha ini masalah yang timbul adalah satu, bahan coklat batang untuk varian rasa setelah diproses untuk kapasitas produksi yang lumayan banyak, yaitu kurang lebih 5 kg, masih kurang memberikan rasa yang kuat. Yang kedua, stok produk hanya bisa bertahan selama 2 minggu dengan penyimpanan di suhu ruang. Yang ketiga, proses pembuatan nopia mino tidak bisa seragam, jadi ada yang besar dan ada yang kecil setiap bulatan-bulatan nopia mino itu. Yang keempat adalah penjualan di satu bulan awal usaha yang masih sangat minim. Kemudian solusi yang diberikan adalah yang pertama, penambahan bahan perasa bubuk di setiap rasa, sehingga bisa menambah kuat dari masing-masing rasa. Yang kedua, diubahnya sistem penjualan menjadi penjualan pre-order. Yang ketiga adalah pemanfaatan sendok takar untuk mencetak setiap kulit nopia dan mino. Yang keempat adalah untuk meningkatkan penjualan, dibuat promosi yaitu beli 2 gratis 1. Kemudian di momen puasa dan lebaran diadakan fasilitas hampers untuk dikirim ke rekan dan saudara. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Dalam usaha pembuatan nopia mino produk Nomiku, hal yang mempengaruhi minat konsumen atau masyarakat adalah dengan menambahkan varian rasa dari kebanyakan penjualan mino di daerah asalnya. Kemudian, untuk tampilan yang menarik, kemasan produk Nomiku dibungkus dengan standing pouch dan menambah fungsi agar makanan setelah dibuka bisa bertahan lebih lama. Saat masa pandemi, proses penjualan dilakukan secara online agar tidak bertemu langsung dengan konsumen, sehingga bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya adalah saran. Saran dari usaha ini adalah perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut agar makanan nopia mino produk Nomiku ini bisa bertahan lebih lama. Saat ini, produk hanya bisa bertahan 2 minggu pada suhu ruang. Selanjutnya adalah foto kegiatan, yaitu yang pertama adalah foto logo produknya, yang kedua adalah foto produk, yang ketiga adalah contoh hampersnya, kemudian ada proses produksi, ada produk yang siap dikirim, dan ada beberapa bahan baku yang difoto. Sekian presentasi laporan kerja praktek kewirausahaan dari saya dengan produk Nomiku. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.